Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Milaya Desanti dari kelas 11 IPS 3, nomor absen 2. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Tak lupa juga, salawat berserta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penjelasan mengenai materi karya tulis ilmiah, yakni mencakup tentang pengertian materi karya tulis ilmiah, ciri-ciri, struktur, macam-macam, dan pengertian lainnya tentang materi karya tulis ilmiah. Sekarang kita akan masuk ke dalam definisi karya tulis ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa definisi karya tulis ilmiah. Yang pertama, karya tulis ilmiah atau disebut juga scientific paper adalah laporan tertulis mengenai hasil kegiatan ilmiah yang sudah dilakukan. Yang kedua, definisi lainnya adalah karya tulis ilmiah merupakan karya tulisan yang membahas sesuatu dengan cara menyelidiki, mengamati, ataupun mengumpulkan data. Karya tulis ilmiah merupakan karya yang dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sebagainya. Pada karya tulis ilmiah, data-data diperoleh melalui kajian pustaka, pengalaman penelitian, ataupun berbagai fakta dari narasumber. Adapun tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah adalah yang pertama, sarana untuk melatih dan mengungkapkan hasil penelitian berbentuk tulisan ilmiah secara sistematis. Yang kedua, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan siswa dan mahasiswa. Yang ketiga, melatih siswa dan mahasiswa agar menjadi penghasil produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, tidak hanya sebagai konsumen. Yang keempat, sebagai wahana transformasi pengetahuan bagi sekolah dengan masyarakat, kampus dengan masyarakat, atau orang-orang yang tertarik membaca. Yang kelima, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah mahasiswa untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah. Yang keenam, melatih keterampilan penelitian dengan sabar dan benar. Yang ketujuh, melatih pengembangan keterampilan membaca efektif. Yang kedelapan, melatih kemampuan untuk menggabungkan berbagai sumber data dan sumber bacaan. Dan yang terakhir adalah mengenalkan siswa atau mahasiswa pada kegiatan kepustakaan. Sekarang kita akan lanjut dengan membacakan ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, reproduktif. Karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. Yang kedua, tidak ambigu. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Yang ketiga, harus objektif dan hindari kesan emotif. Ciri-ciri karya ilmiah selanjutnya ialah harus objektif dan tidak boleh emotif atau dibuat dengan dasar perasaan penulis. Hal ini penting agar karya ilmiah yang dibuat dapat menjadi suatu karya objektif, bukan berpihak pada emosi penulis. Yang keempat, menggunakan bahasa baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. Ciri-ciri karya ilmiah yang keempat, mengharuskan sebuah karya ilmiah untuk ditulis menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Ciri-ciri yang kelima, yakni sebuah karya ilmiah harus ditulis dan disusun dengan kaidah keilmuan. Kaidah keilmuan di sini maksudnya adalah metodologi penelitian yang harus diperhatikan oleh penulis, karena dengan metodologi, karya ilmiah memiliki kerangka pemikiran yang logis. Yang keenam, berkohesi dan menggunakan kalimat efektif. Berkohesi di sini maksudnya adalah antara satu bab dengan bab yang lainnya harus berkesinambungan, terutama isinya. Setelah kita mengetahui ciri-ciri dari karya tulis ilmiah, sekarang kita akan masuk ke dalam macam-macam karya tulis ilmiah. Yang pertama, ada makalah.
Makalah merupakan karya ilmiah yang menyelesaikan sebuah masalah dan penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Yang kedua, ada artikel. Dalam konteks jurnalistik, pengertian ilmiah artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai suatu peristiwa ataupun masalah tertentu. Yang ketiga, ada skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat untuk oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana S1. Yang keempat, ada kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Yang kelima, ada paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, dan atau S3. Yang keenam, ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Yang ketujuh, sekaligus yang terakhir adalah disertasi. Disertasi atau PhD, tesis diperuntukkan untuk mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang struktur karya tulis ilmiah, yaitu bab 1, pendahuluan. Biasanya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penulisan. Bab kedua, landasan teori. Terdiri dari kajian teoretis, kerangka berpikir, dan metodologi penulisan. Bab 3, pembahasan, meliputi deskripsi kasus dan analisis kasus. Bab keempat, kesimpulan, terdiri dari kesimpulan dan saran. Nah, agar kita dapat menulis karya tulis ilmiah yang baik dan benar, kita harus mengetahui apa itu karya tulis ilmiah, struktur, dan bagaimana kerangka karya tulis ilmiah dibuat. Karena jika kita membuat kerangka terlebih dahulu, karya tulis ilmiah akan menjadi karya tulis yang sempurna. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.